Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Insinyur Bapak Victor Tri Karyanto Nugroho, STMT, selaku Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan rahmatnya, kita masih bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa dalam keadaan sehat selalu. Pada kegiatan pagi ini, mengusung tema K3 yang berjudul Edukasi terhadap K3, Tenaga Lapangan Seksi, Drainase, Irigasi, dan Pantai, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Sebelum dimulai, perkenalkan, saya Risa, selaku MC pada pagi hari ini. Siapa Anda? Saya Risa. Oh iya. Mari kita buka acara hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan oleh tim PKM Universitas Semarang yang akan diwakili oleh Ibu Nurti Kusuma Anggraini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Victor Nugroho yang sudah meluangkan waktunya datang ke kegiatan hari ini dan juga dengan staf kantor. Dan juga terima kasih kepada para bapak-bapak mandor tenaga lapangan yang sudah datang kegiatan pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kami dari tim PKM USM ingin memberikan mengenai tentang K3 dengan temanya yaitu edukasi K3 pada tenaga lapangan, seksi sungai, irigasi, dan pantai pada bidang SDA dan drainase, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Nah, yang sudah disampaikan oleh Pak Victor, K3 di sini adalah yang sangat penting, di mana K3 itu adalah merupakan keselamatan dan kesehatan kerja. Kami ambil dari peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012, di mana K3 yaitu segala kegiatan. Jadi segala kegiatan kita, pekerjaan kita untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, K3 sendiri di Indonesia ini sangat perlu diterapkan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera, sehingga kita bekerja pun dengan rasa yang nyaman. K3 sendiri ini merupakan investasi yang mutlak, sehingga kita menerapkan K3 meminimalisir kita untuk menghindari dari kecelakaan kerja. Karena Bapak-bapak, kecelakaan kerja itu sendiri yang merasa dirugikan adalah tenaga kerja sendiri atau para bapak mandor yang ada di lapangan, tenaga lapangan semuanya yang ada di lapangan itu yang akan merasa merugi kalau tidak menerapkan K3. Nah, K3 di Indonesia itu masih sangat kurang diterapkan atau masih minim. Kemudian untuk kecelakaan pada lingkungan pekerjaan itu penyumbang terbesar yaitu kerjaan konstruksi, di mana salah satunya yaitu konstruksi infrastruktur. Untuk konstruksi infrastruktur itu berupa pekerjaan irigasi, kemudian bendung, saluran. Nah, pada suatu proyek ini ada beberapa yang menjadi faktornya atau faktor dari penyebab
bisa menyebabkan dari kecelakaan kerja. Nah, dari kondisi alam sendiri ini, nah kondisi alam ini pastinya kita tidak bisa tahu mungkin suhu cuaca seperti ini panas atau cuaca yang sekarang tiba-tiba hujan. Jadi kondisi itu juga bisa menjadi faktor untuk kita aware terhadap K3. Nah, alat yang digunakan pada suatu pekerjaan itu mulai dari hal yang kecil, alat-alat kecil, mungkin paku atau gergaji, sekop dan sebagainya, itu juga bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Atau mungkin yang sering terlihat yaitu dengan alat-alat berat, ekskavator atau dumper, mungkin bulldozer, itu juga bisa menyebabkan pada kecelakaan kerja. Setelah itu pelaku atau pekerja. Nah, pelaku pekerja di sini yaitu bapak-bapak tenaga lapangan atau mandor semuanya yang bekerja, kemudian pekerja lainnya itu juga bisa mengakibatkan kecelakaan kerja apabila tidak menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian material yang digunakan ini pasti bermacam-macam tergantung dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Material ini juga berpengaruh mengakibatkan kecelakaan kerja karena mungkin bisa membahayakan kesehatan kita. Nah, selanjutnya pada suatu pekerjaan itu juga akan adanya timbul masalah kecelakaan. Nah, pada kecelakaan ini ada dikelompokkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu kecelakaan akibat faktor manusia. Jadi kecelakaan ini terjadi akibat dari manusia itu sendiri atau diri kita sendiri. Yang pertama yaitu yang pasti ini tidak menggunakan APD lengkap, mungkin tidak menggunakan helm atau sarung tangan, kemudian sepatu. Nah, apalagi di lingkungan bapak-bapak yang berhubungan dengan irigasi air, pasti itu sangat membutuhkan APD. Kemudian ini kurang konsentrasinya saat bekerja. Mungkin di rumah sedang ada pikiran ya Pak ya. Jadi pekerjanya kurang konsen, jadi tidak maksimal, bisa menimbulkan untuk kecelakaan kerja. Ya, kurang tidur Pak, begadang bisa itu. Iya Pak. Terus selanjutnya yaitu kecelakaan yang bukan dari faktor manusia atau faktor luar, atau biasanya berhubungan dengan faktor alam. Nah, faktor alam ini bisa terjadi karena longsor. Nah, longsor yang secara tiba-tiba ketika kita tidak menggunakan APD, kita tidak menerapkan K3, maka kita akan terjadi kecelakaan pada suatu proyek. Kemudian gelombang pasang juga secara tiba-tiba kita tidak bisa memprediksi. Kemudian adanya banjir. Nah, banjir juga sama. Maka dari itu APD atau keselamatan pada diri kita, apalagi tenaga pekerja, itu sangat penting. Nah, ini adalah macam-macam potensi kecelakaan proyek bendung, sungai, dan drainase. Yang pertama tadi potensi kecelakaannya berasal dari gelombang pasang, kemudian adanya banjir, longsor, kemudian bisa tertusuk paku. Ini sepele ya Pak, tapi kalau dibiarkan, kalau kita juga tidak peduli atau kita tidak perhatian dengan hal yang sekecil ini juga bisa membahayakan kita. Kemudian kita tertimpa tulangan, kayu mungkin. Jadi kalau kita tidak menggunakan pelengkap diri, kita lebih kecelakaan kerja yang terjadi lebih parah. Kemudian ini adanya mata kemasukan debu. Nah, mungkin waktu memasukkan material atau menggali suatu saluran, itu tanah kena mata kita. Kalau mata kita sudah kena ya nggak konsen juga ya Pak. Ya itu Pak, kacamata, makanya di APD itu pakai kacamata. Kemudian digitar ular. Nah, ini di air, berhubungan dengan air kan tidak tahu itu di sebelah mana ada ularnya ya Pak. Ya di saluran itu tiba-tiba ada ular datang, itu bisa juga menjadi potensi.
Kemudian ini kejatuhan dari bahan material kita di bawah, mulai sedang digorong-gorong, kemudian ada yang dari atas, material jatuh menimpa kita. Nah, ini adalah ada beberapa contoh ini pekerja ini sedang membuat gorong-gorong. Nah, ini saluran drainase ini tidak menggunakan APD. Ini kalau seperti ini bagaimana, Pak? Mungkin apa yang terjadi, Pak? Nah, ini tidak memakai helm, kemudian ini juga tangan tidak memakai sarung tangan. Ini kaki tidak kelihatan ya, Pak, tapi kemungkinan ini pakai sepatu enggak ya, Pak? Ya, ini juga ini ketika nanti tertimpa dari atas ada kayu, mungkin ada tulangan, dari sini ada ular. Ini sudah ya, Pak ya? Ya, sudah lengkap sudah, Pak. Terus ini selanjutnya ini ketika menggali ini juga tidak ada pakai helm, kemudian ini juga tidak pakai rompi, sarung tangan juga tidak pakai ini, Pak, kacamata juga sepertinya tidak pakai, apalagi ini ya, Pak, baju transparan ya, Pak. Nah, ini juga nanti ketika menggali ini tanah masuk ke mata ini bisa ini, Pak. Kemudian juga bisa juga air kena mata mengganggu kita bekerja, bisa juga itu suatu kecelakaan pada pekerjaan. Ini contohnya ada ular seperti ini. Kalau ini tidak ada yang berani masuk ini ya, Pak. Oh, Mas Bayu berani. Awam ular. Yang selanjutnya ini ada contoh berita, itu ada kejadian kecelakaan kerja pembangunan bendungan Pacal di Bojonegoro dan 3 pekerja luka-luka. Nah, 3 pekerja ini tidak menggunakan APD, di mana di sini hanya ada 1-2 orang saja yang menggunakan APD dan lainnya tidak menggunakan APD. Dan apa yang terjadi yang tidak menggunakan APD ini yang menimpa atau terjadi kecelakaan yang lebih parah, sehingga 3 pekerja itu dilarikan ke dalam rumah sakit. Kemudian ini tidak memakai helm, akibatnya apa? Ini kepala terkena benturan, jadi resiko meminimalisir kecelakaannya pun tidak, jadi lebih memperparah pada kecelakaan proyek. Kemudian ini tangannya ini juga patah, kemudian tidak memakai sarung tangan, jadi tidak melindungi. Kemudian juga ini beliau tidak memakai sepatu, jadi kakinya pun juga patah. Jadi Bapak K3 atau pelindung diri kita itu alat yang untuk melindungi diri kita itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Jadi bisa melindungi diri kita sendiri, meminimalisir kecelakaan yang terjadi. Nah, bagaimana cara meminimalisir dampak kecelakaan pada proyek? Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin apa ya Bapak, caranya bagaimana ya Pak? Yang pertama yaitu menggunakan APD pastinya. Nah, APD ini tadi yang pertama helm. Ini ada helm, menggunakan mata, kemudian kacamata. Ya, saya kira ngantuk Pak. Konsentrasi ya, Pak ya? Ya, ini kurang konsentrasi ini. Kemudian ini memakai masker, kemudian ada pelindung telinga, biasanya di tempat konstruksi yang memang bising atau yang dianjurkan untuk memakai pelindung telinga. Kemudian ada rompi safety. Nah, terus kemudian ada sarung tangan, ada sepatu pelindung. Ini adalah bagian APD yang sangat penting dan yang wajib kita gunakan. Kemudian selanjutnya yaitu ini dari fungsinya. Fungsinya tadi helm untuk melindungi kepala kita dari benturan tertimpa dari material. Nah, untuk ini juga yang kita gunakan tadi untuk meminimalisir. Setelah itu adanya kacamata. Kacamata tadi melindungi mata kita dari debu, melindungi mata kita dari asap juga bisa. Kemudian ini sarung tangan, ini melindungi tangan kita. Mungkin ketika waktu kita gergaji atau kita tadi mencangkul gitu, jadi lebih aman ya Pak. Kemudian ini ada sepatu. Kalau sepatu saya yakin semuanya pasti sudah punya.
Ini bisa melindungi kaki kita, apalagi berhubungan dengan air ini. Kemudian untuk rompi, ini rompi kita itu selain untuk perlindungan diri kita, itu juga sebagai sinyal kita dari kejauhan agar kita terlihat oh di sana sedang ada pekerjaan. Jadi kita juga memberikan tanda kepada orang lain yang mungkin akan melewati atau melintasi dari kegiatan proyek tersebut. Kemudian ini adalah masker. Nah, ini masker ini melindungi pernapasan kita, apalagi pada masa pandemi seperti ini, masker adalah sangat penting. Nah, ini adalah simbol K3. Simbol K3 biasanya yang digunakan ini ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu ada lingkaran dan garis. Ini artinya dilarang. Yang bisa juga seperti ini, tidak boleh merokok. Kemudian ini dilarang parkir. Jadi mungkin dari konstruksi tersebut tidak boleh ada area parkir. Kemudian ini adanya lingkaran biru, itu adalah suatu kewajiban dan harus dilakukan seperti APD ya, ada helm, kemudian ada sepatu, kemudian ada ini face shield, tapi bisa juga untuk masker atau mungkin membutuhkan kacamata gitu. Nah, untuk segitiga kuning ini adalah berarti waspada atau bahaya. Jadi peringatan buat kita kalau kita sedang melaksanakan suatu pekerjaan, kita memberikan tanda seperti ini, berarti kita memberikan peringatan kepada orang yang ada sekitar situ. Mungkin ini ada alat berat yang sedang melintas, atau mungkin ada tangga yang licin, atau sedang masih dalam proses pembangunan. Nah, ini segi 4 warna hijau, yaitu berarti keselamatan. Kalau ini sudah sering dilihat, tidak hanya di konstruksi, di tempat bangunan gedung pun juga ada. Ini adalah berupa, kebanyakan adalah untuk jalur evakuasi kita, misalkan ada terjadi suatu bencana. Nah, juga untuk bisa memperlihatkan yaitu pintu keluar dari suatu gedung atau bangunan. Untuk segi 4 warna merah ini berarti waspada, atau biasanya lebih ke api ya, dimana kenapa setiap bangunan atau gedung diwajibkan untuk menyediakan alat pemadam api, apar atau mungkin tanda seperti ini. Jadi ketika ada bencana atau kebakaran terjadi, kita sudah siap, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian untuk segi 4 putih ini berupa biasanya papan informasi. Nah, biasanya ada mungkin pemberitahuan toilet atau musola dan sebagainya. Nah, ini juga rambu-rambu K3 yang sering digunakan. Nah, ini adalah biasanya yang terpasang di pekerjaan konstruksi, yaitu safety. Dimulai dari saya, benar sekali, dimulai dari saya, diri kita sendiri, dari para bapak-bapak tenaga lapangan, tenaga pekerja semuanya. Kita harus sadar dengan kesehatan kita, karena kalau bukan diri kita sendiri, lalu siapa lagi yang menjaga diri kita? Nah, ini juga ada nih Pak, hati-hati dalam bekerja ya Ayah, muda tidak ingin jadi janda. Apalagi Ayah cari janda, gitu ya Pak. Sekian Pak dari saya, mungkin ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah penyerahan plakat. Kepada Bapak Insinyur Victor Trikaryanto Nugroho, tempat dan waktu dipersilakan. Ini malah nggak kelihatan videonya, malah bagus Pak. Iya, kan sini tuh. Dengan jarak ya. Iya. Ide masuk itu sih. Oh ya. Terima kasih ya. 1, 2, 3. Masuk sih. Selfie ini.
Satu jadi Oke. Ya, atur suwun. Plakat dari tim kami Pak. Oh, mitra. Ini kenang-kenangan di Mitra ini. Ini foto di depan ya. Foto di depan bareng-bareng ya. Oke, nomor-nomor silakan dipakai. Ya, foto di depan ya. Nomor yang satu lagi. Oh, satu lagi ada. Nomor pindah lagi. Oh, mandor. Untuk acara selanjutnya adalah penyerahan APD kepada perwakilan Bapak. Mandor saya ke kamu. Mas Dap. Jaga-jaga. Perwakilan Bapak. Ya, mandor. Maju foto. Masuki acara selanjutnya adalah penutup dan foto bersama. Sebelum foto bersama, acara ini akan saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak dimohon maju ke depan untuk berfoto bersama.